Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Miss Rahmi di sini. Hari ini kita akan belajar tentang surat undangan. Kalian sudah siap? Yuk, kita mulai. Kalian tahu tidak apa itu surat undangan? Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Surat undangan ada berbagai macam, ada surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas surat undangan resmi. Surat undangan resmi merupakan surat undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Perbedaan mendasar antara surat resmi dengan surat tidak resmi yakni penggunaan bahasa dan penulisan. Surat resmi memakai bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD dengan beberapa ketentuan penulisan. Fungsi surat undangan resmi bermacam-macam, diantaranya adalah sebagai bukti tertulis, alat pengingat, bukti sejarah, pedoman kerja, dan sebagai perwakilan untuk berhadapan dengan lawan bicara. Surat undangan resmi juga berbagai macam, contohnya adalah pada surat-surat berikut ini. Nah, biasanya kalian sering mendapat surat dari sekolah untuk pemberitahuan kegiatan sekolah. Itu merupakan surat pemberitahuan. Atau di sekolah kalau ada yang tidak tertib, maka sekolah akan memberikan surat teguran. Ketika kembali dilakukan pelanggaran oleh siswa tersebut, maka sekolah akan memberikan surat panggilan. Surat panggilan ini ditujukan kepada orang tua. Nah, itulah contoh penggunaan surat undangan resmi di sekolah. Terima kasih yang udah support Rahmi Kawa YouTube channel. Jangan lupa like video ini dan subscribe. Dalam pembuatan surat undangan resmi dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut ini. Pertama adalah kop surat yang terletak di atas surat. Selanjutnya ada nomor surat yang berada tepat di bawah kop surat. Tanggal penulisan surat biasanya terletak di sebelah kanan surat. Kemudian ada perihal. Perihal ini berada di bawah nomor surat yang menjelaskan isi surat tersebut tujuannya untuk apa. Misalnya tentang undangan, atau surat teguran, atau surat panggilan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah lampiran. Biasanya ada di bawah perihal dan dicantumkan ketika ada lembaran selain suratnya. Misalnya surat pemberitahuan ulangan, maka lampirannya adalah jadwal ulangan tersebut. Selanjutnya adalah alamat tujuan, ditulis secara singkat saja, tidak harus ditulis lengkap karena biasanya sudah ditulis di amplop suratnya. Kemudian salam pembuka terletak di awal paragraf dan biasanya menuliskan maksud dan tujuan surat tersebut. Yang kedelapan ada pembuka surat terletak di awal paragraf dan biasanya menuliskan maksud dan tujuan surat tersebut. Lalu ada isi surat merupakan komponen utama yang menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan yang ada di pembuka surat tadi. Sedangkan penutup hanya berisi penegasan berakhirnya surat tersebut. Selanjutnya salam penutup yang berisi kata-kata penutup. Kemudian ada tanda tangan yang berada paling bawah tempat dan tanggal surat dibuat. Dilengkapi dengan nama jelas si penanda tangan yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Dan dibubuhi dengan cap instansi yang mengeluarkan suratnya. Dan yang terakhir adalah tebusan, letaknya paling bawah yang digunakan jika terdapat pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat itu. Nah, berikut ini adalah contoh bentuk surat undangan resmi. Mari kita isi tanda panahnya berdasarkan urutannya. Yang ini adalah kop surat. Ini nomor surat. Di sampingnya ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian ini adalah perihal surat. Ini adalah lampiran surat, yang ini adalah alamat tujuan surat, kemudian salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup. Yang ini tempat dan tanggal pembuatan surat. Selanjutnya tanda tangan,
dan nama jelas orang yang bertanggung jawab terhadap surat ini, serta dibubuhi cap instansinya. Dan yang terakhir ini adalah tebusan surat. Dari pemaparan materi hari ini dapat disimpulkan ciri-ciri surat undangan resmi adalah sebagai berikut ini. Oke, sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Bye-bye.